Selanjutnya untuk besaran kenaikan gaji berkala itu berapa? Misalkan saja di sini saya adalah, jabatan fungsional guru P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan membahas kupas tuntas terkait tentang jenjang karir P3K. Yang mana di sini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar video sebelumnya. Yang pertama, apakah P3K itu bisa naik pangkat? Apakah P3K bisa naik golongan? Dan yang kedua, apakah P3K itu juga akan mendapatkan kenaikan gaji berkala? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang telah keterima P3K, baik itu di tahun sebelumnya atau juga di tahun 2021, yang mana untuk P3K tahap 1, tahap 2, ini sudah selesai melakukan pemberkasan. Setelah kita ini nanti selesai melakukan pemberkasan, maka langkah berikutnya ini kita tinggal menunggu saja untuk terbitnya yaitu SK P3K seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini adalah contoh dari SK P3K yang akan teman-teman terima. Yang mana di sini kalau misalkan kita golongannya di sini kita masuk pada dengan ijazah yang kita miliki yaitu S1 atau sarjana, maka kita masuk yaitu golongan 9. Yang mana untuk gaji pokoknya ini adalah 2.966.500. Nah, lantas teman-teman, nah di sini kira-kira setelah kita mendapatkan SK P3K, apakah P3K itu bisa naik golongan atau naik pangkat? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kemudian apakah P3K itu mendapatkan kenaikan gaji berkala? Jawabannya adalah ada. Jadi terjawab teman-teman, yaitu apakah P3K naik golongan itu bisa? Yaitu jawabnya tidak bisa. Namun di sini P3K itu bisa mendapatkan kenaikan gaji berkala. Nah, selanjutnya terkait tentang pembahasan yang pertama, yaitu di sini coba kita perhatikan pembagian golongan P3K. Menurut Permen Pan RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya, yaitu nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan juga penyuluh pertanian, seperti yang tertera pada pasal 20B ayat 1, P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 tahun setelah perjanjian kerja ditandatangani. Golongan gaji sebagaimana dimaksud tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisah dari bagian ini. Coba kita cek pembagian golongannya. Ini adalah pembagian golongan teman-teman. Nah, golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama, golongan gaji P3K yang diangkat dalam jabatan fungsional. Nah, di sini guru yang pertama ya. Guru ini adalah masuk dalam jabatan fungsional. Di sini kalau misalkan kita bisa cermati untuk jabatan P3K guru ini adalah jenjang jabatannya ini ada dua teman-teman, yaitu ahli pertama dan juga ahli muda. Nah, di sini kemudian untuk jenjang pendidikannya, untuk yang ahli pertama ini adalah jenjang pendidikan diploma 4 atau sarjana yang linear. Jika kita ini dengan ijazah S1 yang linear atau D4, maka kita masuk pada golongan 9. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat lagi untuk guru yang jabatan ahli pertama berikutnya, ini adalah jenjang pendidikan yaitu magister linear. Artinya di sini kita jika memiliki ijazah S2, ini adalah golongan kita, ini adalah golongan 10. Kemudian untuk jabatan guru, jenjang jabatan ahli muda, ini jenjang pendidikan yaitu doktor linear atau di sini S3, teman-teman. Nah, ini jadi kalau misalkan kita ijazahnya S3, kita melamar sebagai guru, maka golongannya ini adalah golongan ke-11. Jadi jelas teman-teman, untuk P3K guru ini adalah pembagian golongan ini berdasarkan pada ijazah yang kita miliki.
Kalau ijazah S1 maka golongan 9, ijazah S2 golongan 10, dan ijazah S3 ini adalah golongan yang ke-11. Dan itu juga diterapkan untuk jabatan fungsional lain seperti dokter, kemudian dokter gigi, bidan, penyuluh, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya kita kutip dari salah satu media online. Salah satu perbedaan umum antara P3K dengan PNS adalah jenjang atau pengembangan karirnya. Meski sama-sama berstatus sebagai ASN, P3K tidak memiliki pola pengembangan karir yang sama dengan PNS. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur bahwa manajemen PNS adalah salah satunya promosi, pola, dan pengembangan karir. Artinya, PNS memiliki kesempatan untuk naik pangkat ke jenjang atau golongan jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya. Hal ini berbeda dengan aturan mengenai manajemen P3K yang tidak membahas soal promosi atau pengembangan karir. Artinya, P3K sebagai ASN yang diangkat sesuai dengan perjanjian kerja tidak dapat naik tingkat ke jenjang atau golongan yang lebih tinggi. Selain tidak dapat naik ke jenjang karir yang lebih tinggi, P3K juga tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi CPNS atau PNS. Agar bisa menjadi PNS atau ini P3K harus mengikuti seleksi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun kabar baiknya, meski tidak dapat naik golongan, P3K bisa memperoleh kenaikan gaji secara berkala. Dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, selain kenaikan gaji berkala, P3K juga memperoleh fasilitas berupa gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa diberikan berdasarkan kinerja dan prestasi P3K. Selain itu, P3K juga mendapat berbagai tunjangan termasuk tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan juga tunjangan lainnya. Ini adalah Perpres Nomor 98 Tahun 2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan P3K. Jika kita lihat pada pasal 4 untuk ayat 1, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Tunjangan P3K sebagaimana dimaksud tersebut itu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan juga tunjangan lainnya. Sementara untuk besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi PNS. Jadi meskipun teman-teman P3K tidak dapat naik golongan dikarenakan untuk bagian golongan didasarkan pada ijazah, tapi juga akan mendapatkan kenaikan gaji berkala seperti PNS. Nah, coba di sini adalah contoh salah satu SK kenaikan gaji berkala dari Kabupaten Ngawi. Dan di sini dengan masa kerja yang bertambah, dan di sini dari kenaikan gaji berkala ini tercantum dari gaji pokok lama ini adalah sekian, maka menjadi sekian ini. Inilah yang dimaksud dengan gaji berkala yang diberikan untuk PNS, dan ini juga berlaku untuk P3K. Nah, selanjutnya untuk kenaikan gaji berkala itu berapa tahun? Kenaikan gaji berkala ini adalah selama 2 tahun. Artinya jika tahun 2022 ini kita menerima SK P3K golongan 9, maka berikutnya di 2 tahun berikutnya 2022, 23, 24, maka nanti teman-teman akan mendapatkan kenaikan gaji berkala. Selanjutnya untuk besaran kenaikan gaji berkala itu berapa? Misalkan saja di sini saya adalah jabatan fungsional guru P3K, yang mana di sini pada saat saya menerima SK P3K yaitu golongan 9 karena ijazah saya S1 PGSD, maka gaji yang saya terima adalah Rp2.966.500. Nah, ini adalah dengan masa kerja, teman-teman. Nah, di sini dengan masa kerja 0 tahun gaji saya adalah seperti ini. Kemudian nanti setelah 2 tahun, maka saya akan mendapatkan kenaikan gaji berkala dari awalnya Rp2.966.500. Ini nanti setelah 2 tahun mendapatkan kenaikan sehingga nanti menjadi Rp3.059.800. Dan ditambah 2 tahun lagi mendapatkan kenaikan gaji berkala yaitu sebesar sekian, Rp3.156.200. Dan ini berlangsung terus meskipun kita nggak bisa naik golongan,
dari awalnya golongan 9 naik ke golongan 10, 11, 12 dan seterusnya, maka di sini kita bisa mendapatkan kenaikan gaji berkala. Mungkin teman-teman ada timbul pertanyaan, kalau misalkan saat ini saya diangkat ini adalah golongan 9 karena ijazah saya S1, apakah nanti ketika saya itu melanjutkan kuliah ke S2 atau S3, apakah di sini nanti saya bisa masuk pindah ke golongan 10 atau juga ke golongan ke-11? Nah, teman-teman nanti silahkan cermati Undang-Undang ASN. Nah, ini teman-teman, dan juga nanti kita pantau bersama terkait tentang hal itu. Semestinya itu adalah bisa, teman-teman. Nah, ini teman-teman terkait tentang apakah P3K itu bisa naik golongan dan juga apakah mendapatkan gaji berkala. Semoga bisa memberikan pencerahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.